Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bini'matillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Shaimin was shaimat dimanapun saja berada yang semoga Allah muliakan. Mari kita sama-sama kembali dalam rangka menunggu kumandangnya azan maghrib ataupun berbuka puasa. Kita sama-sama isi dengan ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu fi fadilatil wudu. Bab yang ke-6 dalam kitab Tanqihul Qaul, yaitu mengenai fadilah tentang wudu. Wudu adalah salah satu untuk bersuci kita di saat kita akan menjalankan atau akan melaksanakan ibadah sholat, ataupun akan membaca, memegang mashaf ataupun Al-Quran. Sehingga wudhu ini salah satu diantaranya juga wasiat Rasulullah ketika beliau sebelum wafat. Isbaghul wudhu, yaitu membiasakan berwudhu. Berwudhu bukan berarti kita mau melaksanakan sholat saja, bukan berarti kita mau membaca Al-Quran saja. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk selalu menjaga wudhu, untuk selalu mempunyai wudhu ataupun dalam keadaan suci. Kalaupun kita batal, maka dianjurkan untuk berwudu kembali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa dimanapun saja berada yang semoga Allah muliakan. Teringat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'in fa'adrakahul maut fi tilkal laylah fahuwa indallahi syahidi. Barang siapa yang tidur dan ia tidurnya dalam keadaan mempunyai wudu, dan ketika dalam tidurnya fa'adrakahul maut, ia ditemukan dengan ajalnya, ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di saat ia tidur dalam mempunyai wudu, ya, fa'adrakahul maut fi tilkal lailah, dan di malam itu juga. Maka dalam hadis tersebut dikatakan fahuwa indallahi syahidun. Wafatnya dia, meninggalnya ia yang mempunyai wudu di saat tidur tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala syahidun. Matinya mati syahid, meninggalnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu manfaatnya, begitu bagusnya wasiat Rasulullah kepada kita selaku umatnya untuk menjaga wudu, untuk membiasakan wudu. Kita mau bekerja, wudu dulu, ya. Mau tidur pun kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan untuk berwudu. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali kejadian
Kadang mungkin kita pun mengharapkan juga, apalagi di saat kita itu tidurnya mungkin sedang iktikaf di masjid. Di bulan Ramadan Rasul menganjurkan untuk perbanyak iktikaf. Di saat iktikaf, di tengah-tengah ia berzikir kepada Allah, kemudian ia tertidur, dan tertidurnya ia tidak bangun lagi. Subhanallah, berarti ia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita berharap kepada Allah, di saat kita meninggal, di saat kita diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan punya wudu, sehingga meninggalnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati fa ahsanal wudu'a thumma qama ila salat fa innahu yakhruju min khati'atihi kayauma waladathu ummuh. Man tawadda'a, siapa yang berwudu lis-salati, untuk melaksanakan ibadah salat, fa ahsanal wudu'a, kemudian ia memperbaiki wudunya. Seperti apakah ia memperbaiki wudu? Tentunya kita hafal selain daripada fardu wudu itu sendiri, mulai daripada niat, kemudian membasuh mukanya seperti apa yang benar, kemudian membasuh kedua tangan yang benar, kemudian mengusap rambut atau sedikit dari kepala yang benar, kemudian membasuh dua kaki yang benar. Berikut doa-doanya diakhiri dengan doa tertib. Maka secara sempurna ia berwudu, fa ahsanal wudu, ya. Bukan berarti sembarang wudu yang cuci muka, basuh mukanya cuma gini aja, ya. Terkadang kita menyepelekan, padahal dalam ilmu fikih itu kan diajarkan kita bagaimana membasuh muka, bagaimana cara membasuh kedua tangan, bagaimana cara membasuh kedua kaki, begitupun juga mengusap sedikit dari kepala kita. Dalam ilmu fikih itu dibahas agar kita bisa memperbaiki, memperbagus daripada wudu kita sehingga sempurna. Kemudian thumma qama ila salat fa innahu yakhruju min khati'atihi, ketika ia mendirikan salat, ya, fa innahu yakhruju min khati'atihi, maka semuanya keluar kotoran-kotorannya, rodail-rodailnya. Kotoran bukan berarti kotoran secara zahir seperti kita buang air besar, bukan. Namun kotoran tersebut adalah sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ya. Yang dimaksudnya itu yakhruju min khati'atihi kayauma waladathu ummuh, seperti bagaikan ia baru lahir ke alam dunia dari sang ibunya. Kayauma waladathu ummuh, bagaimana ketika seorang bayi lahir ke alam dunia dari rahimnya ibu, ia dalam keadaan suci, seperti kertas yang putih, tidak ada sama sekali coretan sedikit pun, baik itu coretan warna merah, hitam, hijau, kuning, biru, dan lain sebagainya. Ia bersih, ya, bersih. Kertas HVS warna putih itu bersih, tidak ada noda-noda, tidak ada kotoran-kotoran. Subhanallah,
Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi seseorang yang wudunya bagus, sempurna, kemudian ia melaksanakan sholat, ataupun ia mau membaca Al-Quran, ataupun ia mau tidur dan lain sebagainya, hal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah ibadahnya itu sempurna. Seperti halnya tadi dibahas bahwa orang yang tidur kemudian tidurnya dalam keadaan suci, punya wudu, maka ketika ia meninggal pun ia meninggal husnul khatimah. Bahkan dalam hadis tersebut dikatakan mati syahid. Begitupun juga kita mau sholat, wudunya yang baik, wudunya yang benar, maka kotoran-kotoran rodail-rodailnya keluar hingga kita bersih, bagikan bersihnya seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan